Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Saya Upi Setiawan, pengawas SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. Penerapan kurikulum merdeka dengan model mandiri memberi ruang bagi guru untuk merubah gaya belajar berdasarkan perintah atau melalui pelatihan menjadi belajar secara mandiri. Perubahan seperti ini membutuhkan waktu bagi sebagian besar guru untuk berubah. Fenomena ini terjadi di sekolah binaan saya. Kurikulum merdeka dalam pelaksanaannya belum menunjukkan proses diferensiasi sebagai salah satu prinsip utama dari kurikulum merdeka. Melalui angket yang saya berikan, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, masih banyak guru yang kesulitan dalam membuat diagnosis awal. Bapak Ibu guru juga masih bertanya-tanya bagaimana cara menyusun media pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, banyak juga yang kesulitan menyusun asesmen berdiferensiasi. Jumlah sekolahan binaan saya yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Jepara dan salah satunya masuk ke dalam wilayah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terdepan, yaitu SMP Negeri 2 Karimun Jawa di Pulau Parang, menyebabkan proses pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru menjadi terkendala waktu dan biaya. Akun Belajar ID yang telah diterbitkan oleh Kemdikbudristek yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menjawab kendala tersebut. Saya menggunakan bimbingan dan pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan model pijar, yaitu pelatihan integratif dengan akun belajar, sehingga pelatihan yang saya lakukan dapat memberikan bimbingan secara murah, dapat menjangkau lebih luas daerah binaan saya, bahkan sampai menjangkau daerah 3T, tentunya secara efektif dan berskala besar. Saya melakukan pemetaan menggunakan angket Google Formulir terhadap guru binaan sesuai dengan penguasaan teknologi sebelum saya memulai bimbingan dan pelatihan. 3 kategori ini yaitu Bapak Ibu guru yang baru dalam tahap mengenal teknologi, akrab teknologi, dan mahir teknologi. Guru yang baru dalam tahap mengenal, saya menyiapkan halaman microlearning dengan bantuan Google Site. Tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti membuat guru menjadi lebih nyaman dalam mengulang kembali materi yang belum dipahami sesuai dengan waktu dan kecepatan belajarnya. Pengumpulan lembar kerja menggunakan Google Formulir yang saya susun secara sederhana, sehingga membuat Bapak dan Ibu guru tidak terintimidasi dengan tampilan yang rumit. Untuk guru yang sudah masuk ke dalam kategori mahir, saya memberikan Google Classroom, sehingga seluruh materi dan video tutorial dapat menjadi aset yang dapat dipanggil kembali jika dibutuhkan. Materi pengayaan tentang teknologi juga menjadi suplemen tambahan untuk menjaga kecepatan guru yang sudah dalam tahap mahir dalam menyelesaikan materi. Suplemen di sini adalah bagaimana membangun microlearning berdiferensiasi dengan Google Site, sehingga nanti murid-murid dapat belajar lebih mudah dan nyaman dengan bantuan Google Site. Google Data Studio juga saya ajarkan untuk membantu Bapak Ibu guru menyajikan data hasil pembelajaran maupun database sekolah secara real time. Kecepatan guru dalam tahap mahir saya pergunakan juga untuk model pelatihan role model
yang dapat membantu menyelesaikan kesulitan bagi Bapak Ibu guru di tahap awal. Bimbingan dan pelatihan secara sinkronus saya menggunakan Google Meet dipadukan dengan asinkronus berupa microlearning yang dibangun menggunakan Google Site. Bimbingan dan pelatihan yang saya kembangkan memiliki beberapa latar belakang, yaitu jangkauan sekolah binaan yang luas yang harus menyeberangi pulau, yaitu di SMP Negeri 2 Karimun Jawa di Pulau Parang, yang kemungkinan kecil akan sangat jarang saya melakukan BIMLAT secara visitasi ke sana karena terkait dengan waktu dan biaya yang cukup besar. Waktu kegiatan bimbingan dan pelatihan yang sangat terbatas di sela-sela kegiatan mengajar guru dengan tugas tambahan yang cukup banyak, dan ini terjadi di guru SMP binaan saya yang rata-rata mengajar 30 jam per minggu, belum ditambah dengan tugas tambahan lainnya. Yang seringkali jika saya mengadakan kegiatan bimbingan dan pelatihan secara konvensional, dipastikan hak murid untuk belajar akan terkurangi. Hal inilah yang membuat saya mengambil ide untuk mulai menerapkan teknologi Belajar ID ke dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah di binaan saya. Produk teknologi yang dihasilkan dari kegiatan bimbingan dan pelatihan saya yaitu nanti guru akan dapat membuat angket diagnosis kognitif dan non-kognitif menggunakan akun Belajar ID. Guru juga dapat menghadirkan diferensiasi proses, konten, dan produk dalam kegiatan belajar mengajar yang diawali dengan melakukan diagnostik awal. Siswa dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama belum paham, mulai paham, dan paham. Konten yang diberikan juga harus sesuai dengan kategori tersebut, dengan media dan lembar kerja yang dibangun menggunakan Google Formulir juga. Tentu saja menggunakan teknik Google Formulir bercabang. Yang ini akan memudahkan siswa untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dan kategori pemahaman murid di awal tadi. Pemilihan tugas juga berdasarkan keinginan dan profil belajar murid yang dapat disetting secara otomatis dengan Google Formulir. Baik, Ibu dan Bapak Guru, dengan memanfaatkan akun Belajar ID, ternyata membangun pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi lebih mudah dan murah. Satu hal lagi sebelum kita tutup, sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya guru juga harus mengalami pengalaman berdiferensiasi terlebih dahulu. Nah, pengalaman ini didapatkan dari kegiatan bimbingan dan pelatihan yang saya selenggarakan dengan model pijar tadi, yaitu pelatihan integratif dengan akun belajar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Saya Ubi Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.